Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri, tentunya dalam tema kali ini terkait dengan peta politik dan juga harapan masyarakat Bengkulu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan harapan, tadi bagaimana Ilham menyampaikan harapan anak-anak muda gitu ya, berkaitan dengan bagaimana suara ini bisa didengar nantinya, terutama untuk para pemimpin nanti akan memimpin di masa depan. Kalau dari Bang Apri sendiri seperti apa nih melihat harapan tadi, terutama untuk generasi-generasi muda gitu yang mayoritas sebagai pemilih mayoritas lah 60% hampir gitu ya. Untuk kedepannya ini seperti apa? Generasi Z, generasi milenial, apa sih sebetulnya dibutuhkan oleh anak muda sekarang? Gitu? Ya, sebenarnya yang kita harapkan pada pemimpin yang memang terpilih pada periode ini yang memang harus lebih inklusif, lebih terbuka seperti itu. Apa yang memang dibutuhkan oleh anak muda dan memang anggaran kita mampu untuk memfasilitasi, ya apa salahnya untuk kita hadirkan inovasi untuk anak-anak muda seperti itu. Karena ya benar ya, saya sepakat dengan Adinda Ilham tadi, bagaimana Bengkulu ini sangat minim fasilitas untuk anak muda seperti itu. Sehingga untuk mengembangkan bakat anak muda pun sangat sulit. Bahkan banyak anak muda kita ini pergi keluar, baru mereka bisa eksplor kemampuan diri mereka seperti apa, seperti itu. Karena sangat rugi sekali kalau saya katakan pada hari ini bagaimana pemerintah daerah apabila tidak mengakomodir keinginan anak muda, memfasilitasi, karena potensi besar untuk pemimpin kita 10-15 tahun yang akan datang itu anak muda sekarang. Nah, contoh halnya seperti apa sih sebetulnya yang memang betul-betul diharapkan? Katakanlah kalau untuk fasilitas, apakah terkait dengan fasilitas pendidikan gitu. Yeah. Kalau kita melihat kan di Bengkulu juga berpotensi untuk olahraga dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti apa sih sebenarnya yang lebih pokok gitu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang? Ya, yang jelas itu apa fasilitas yang memang mengembangkan skill anak muda itu seperti apa. Contohnya di olahraga, misalnya sarana olahraga di Provinsi Bengkulu ini sudah mumpuni apa belum sih seperti itu. Tentu pemimpin yang memang terpilih harus banyak mendengar aspirasi yang disampaikan oleh anak muda, dan tidak ada salahnya juga mendengar aspirasi dari anak muda seperti itu. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang memang anti kritik seperti itu, sangat tidak baik dalam perjalanan demokrasi negeri ini seperti itu. Contohnya yang memang saya sepakat tadi, fasilitas pendidikan yang memang harus terus kita tingkatkan. Kita jangan pernah stuck di tempat seperti itu. Fasilitas olahraga, seni seperti itu. Bagaimana kita punya fasilitas di taman budaya itu memang harus kita aktifkan. Harus kita kembangkan seperti itu. Bagaimana penggiat-penggiat seni. Saya sempat berdiskusi dengan penggiat seni Bengkulu itu, bagaimana mereka mengharapkan ya agar banyak event, banyak fasilitas yang memang bisa mengembangkan bakat, bisa mengembangkan skill dari penggiat seni yang ada di Provinsi Bengkulu seperti itu. Mungkin lebih banyak lagi ketika kita memang nanti saya harapkan kepada kepala daerah terpilih ya kita dengarkan secara langsung, kita undang penggiat seni, pemuda, penggiat olahraga dan sebagainya, apa sih yang mereka inginkan seperti itu, sesuai dengan kemampuan daerah yang kita miliki pada hari ini. Ya, artinya memang untuk membangun Provinsi Bengkulu tidak hanya peran dari pemerintah, masyarakat pun juga berperan. Katakanlah tadi untuk di bidang seni gitu ya, mestinya beberapa fasilitas yang sudah ada ini dimanfaatkan dengan baik dan juga dibantu nanti oleh pemerintah gitu ya. Bagaimana membantu skill-skill dari anak-anak Bengkulu ini bisa terasa dan juga bisa mumpuni untuk ke depan. Kalau dari Ilham sendiri seperti apa sih kalau kita melihat terutama untuk kepemimpinan ke depan nih, 5 tahun ke depan untuk kepala daerah, apa sih sebetulnya menjadi tantangan gitu ya, melihat mungkin mereka juga harus mengevaluasi dari kepemimpinan sebelumnya gitu ya. Mungkin ataupun yang melanjutkan juga akan ada evaluasi bagaimana ke depan agar bisa lebih baik. Tantangannya ini apa nih? Kalau bicara tantangan, memang tantangan bagi pemimpin Provinsi Bengkulu ataupun Kabupaten Kota dan Bengkulu pada saat ini memang sangat besar. Karena melihat bagaimana Provinsi Bengkulu yang masih sangat tertinggal, Provinsi Bengkulu yang menjadi salah satu provinsi termiskin di Sumatera bahkan di Indonesia. Ini menjadi PR besar bagi pemimpin Bengkulu yang kemudian nanti diamanatkan dan diberi mandat oleh masyarakat Bengkulu untuk kemudian meramu visi misi, meramu kebijakan, meramu program kerja yang kemudian agar hal ini menjadi suatu hal yang tidak lagi memalukan bagi provinsi kita. Kita ingin provinsi kita ada yang terkenal dari segi yang memang
memang segi yang membanggakan, bukan lagi dari segi yang tertinggal seperti kemiskinan dan lain-lain seperti itu. Kalau kita melihat memang dari beberapa informasi, Bengkulu sendiri kan masuk dalam kategori provinsi termiskin, katakanlah untuk di Sumatera sendiri nomor 2 gitu ya, kalau nggak salah setelah Jambi. Nah sebetulnya apa sih langkah gitu ya untuk pemerintah ke depan untuk mengatasi terutama dari kemiskinan? Selain kemiskinan juga pengangguran ini cukup banyak gitu ya, kalau untuk di provinsi Bengkulu ini seperti apa kalau dari Bang Apri? Ya kembali bagaimana saya katakan tadi, kebijakan itu memang kebijakan yang dikeluarkan itu memang berdasarkan apa yang masyarakat butuhkan, bukan berdasarkan kepentingan segelintir orang seperti itu. Karena kita harapkan hadirnya pemerintah pada hari ini, bagaimana konsep demokrasi kita memilih pemimpin secara langsung, kita berharap bahwa pemimpin yang kita pilih memang dapat mengakomodir apa yang kita inginkan seperti itu. Ya sebenarnya sangat miris sekali ketika kita bercerita Provinsi Bengkulu berada di urutan nomor 2 termiskin gitu, untuk Sumatera. di Sumatera ini. Bagaimana itu setiap kita mengenalkan Provinsi Bengkulu, mereka lebih tahu bahwa Bengkulu ini miskin. Bukan Bengkulu ini punya pantai yang bagus, bukan Bengkulu ini punya potensi alam yang bagus, bukan Bengkulu ini punya atlet-atlet yang bagus. Nah, jadi kita berharap, sama-sama berharap bahwa pemimpin pada hari ini ketika mengeluarkan kebijakan lebih banyak mendengar lah, lebih banyak mendengar bagaimana apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh anak muda, apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh yang ada di Provinsi Bengkulu, yang ada di kabupaten seperti itu, sehingga nanti kebijakan yang dikeluarkan mudah untuk diterima. Karena setiap kita melihat kebijakan yang dikeluarkan dilemparkan kepada masyarakat, menimbulkan konflik lalu ditarik kembali, kan ini seperti permainan apa seperti itu. Jadi kita berharap bagaimana yang memang pemimpin yang kita pilih pada hari ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Artinya tidak membuat masyarakat juga bingung akhirnya gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang tadi disampaikan, dengan kebijakan sudah ditetapkan akhirnya ditarik kembali gitu ya. Juga menyesuaikan bagaimana masyarakat juga butuhnya apa gitu, kemudian melihat bagaimana tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Sebetulnya Bengkulu ini punya potensi yang luar biasa, tadi disampaikan baik itu potensi dari alamnya, kemudian untuk di bidang olahraga itu atlet-atlet, dan juga dari potensi seni. Karena kalau melihat Provinsi Bengkulu, kita di luar mungkin banyak orang beranggapan Bengkulu itu di mana, itu kan menjadi kekhawatiran juga untuk kita kalau orang tidak tahu Bengkulu di mana gitu. Nah ini sebetulnya peran-peran kita sebagai masyarakat Bengkulu dan juga peran sebagai pemerintah. Nah untuk 5 tahun ke depan sebetulnya harapan lain gitu ya dari masyarakat sendiri, terutama untuk bidang kesehatannya. Ini kan menjadi penting gitu ya, kesehatan terutama khususnya di Provinsi Bengkulu banyak kasus-kasus stunting dan lain sebagainya. Selain kita memperhatikan bagaimana sektor pendidikan, juga ada sektor kesehatan. Ini seperti apa kalau di Ilham sendiri untuk melihat untuk ke depan tuh untuk di sektor kesehatan ini seperti apa? Ya, kalau kita melihat Bengkulu saat ini sebagai provinsi yang paling lengkap lah SDM-nya, SDM dan SDA-nya. Kita bicara SDA, kita punya mulai dari pantai sampai Pudungan pun kita ada. Jadi artinya kalau kita memang fokus kita pada kesehatan, artinya kita perlu kemudian SDM yang mengelola hal ini. Artinya memang kesehatan ini adalah sebagai salah satu hal pokok yang harus dipenuhi oleh pemimpin yang terpilih ke depannya. Bagaimana kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan mulai dari tingkat paling bawah di desa, RT, RW, kemudian dusun-dusun sampai ke provinsi itu memang terpenuhi. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesdes, rumah sakit itu sudah terpenuhi. Kita lihat Bengkulu saat ini memang hampir terpenuhi, tapi belum semuanya memenuhi standar yang seharusnya memenuhi standar nasional seperti itu. Harapannya ke depannya pemimpin yang terpilih ke depannya, pemimpin yang ditetapkan sebagai pemenang, pemimpin yang dilantik, itu memang memperhatikan kesehatan di Provinsi Bengkulu. Karena kesehatan ini adalah kunci utamanya. Kalau kita bicara pendidikan, kalau kita nggak sehat, kita tidak bisa sekolah. Kalau kita bicara lowongan kerja, lapangan kerja, kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa bekerja. Seperti itu. Artinya kesehatan ini adalah tumpuan pertama bagi masyarakat untuk kemudian mensejahterakan diri sendiri. Ya, inilah yang kemudian harus menjadi perhatian dari pemerintah gitu untuk bagaimana nanti menciptakan ataupun membangun untuk sektor kesehatan itu sendiri ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah di Berendo.